Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, yang mana beliau masih memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir dan mengadakan rapat atau pertemuan diseminasi budaya positif. Pertama, dan tidak lupa juga kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau masih memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir dan tidak bosan-bosannya kita mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Susunan acara diseminasi budaya positif. Pertama, pembukaan yang dianggap telah berlangsung, dan selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan seluruhnya berdiri. Oke, semuanya dipersilahkan duduk kembali. Dan selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala UPT, sambutan pendidikan SDN 27 Mandau oleh Ibu Sari Puspa SPD. Kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Sari Puspa SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita diberi berupa kesehatan untuk bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Anisyanti. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik umat agama menjadi teladan bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu, Bapak SD 27 Mandau beserta stafnya. Saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah mau hadir di sekolah kita ini dalam acara berupa bimbingan ya. Bimbingan ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita untuk bisa kita laksanakan untuk kemajuan sekolah kita ini.
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anis dengan diadakannya di acara sekolah kita ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita, yaitu tentu yang akan disampaikan Ibu Anis ini nanti ada manfaatnya untuk kita. Saya selaku kepala sekolah berharap dengan yang ada acara ini, dengan dituangkannya ilmu ini kepada kita, untuk dapat kita laksanakan, untuk bisa kita lakukan di sekolah kita ini untuk memajukan atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi saya sebagai sekolah sangat mendukung acara ini. Saya sebagai kepala sekolah berkeinginan ya supaya ibu-ibu di sini nanti dengan adanya acara ini tentu ada motivasi untuk maju dengan kurikulum merdeka ini. Itu banyak pembaruan yang dulu dari kurikulum ke-13 sekarang sudah berubah menjadi kurikulum merdeka. Jadi ilmu yang kita dapat nanti dapat kita lakukan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sesudahnya saya mohon maaf. Jadi saya berkeinginan nanti ibu-ibu bisa mengambil hikmahnya nanti tentang apa yang disampaikan oleh Bu Amis tadi, tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukum penghargaan dan konsekuensi, pemahaman masalah dengan segitiga restitusi. Hanya ini yang Ibu dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya diseminasi tentang budaya positif oleh Ibu Dianis SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Kepada Ibu Dianis SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, tetap semangat datang ke sekolah kita yang kita cintai ini. Dan selawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Rasulullah kita dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 27 Mandau, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Majelis Guru SD Negeri 27 Mandau, dan di sini saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang insya Allah saya akan coba berbagi kepada Bapak Ibu tentang pemahaman materi konsep budaya positif. Sebelumnya saya atas nama Dianis SPD, alhamdulillah saya sudah mengikuti program calon guru penggerak ini sudah berjalan beberapa modul Bapak Ibu. Jadi di sini saya ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan dari program pendidikan itu kepada Bapak Ibu semua. Jadi mari bersama-sama kita lakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan SD Negeri 27 Mandau ini agar lebih baik ke depannya sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Baik, tema kita pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Di sini saya masih memberi salam kepada Bapak Ibu. Salam semangat buat kita semua, salam bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat. Karena kalau kita tidak bahagia,
masih ada sedih ya Pak Agus, Bu Rami dan ibu-ibu lainnya. Tentu kita tidak bersemangat untuk membimbing dan menuntun anak bangsa ini. Oke, kita lanjut. Apa saja materi dalam budaya positif ini? Nah, di sini sebelum saya membahas tentang pemahaman konsep budaya positif, di sini ada kesepakatan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu. Bukan berarti tidak bisa dinego, bisa. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak setuju, mungkin boleh sebutkan. Yang pertama, kesepakatan forum diseminasi kita. Yang pertama, saya berharap HP-nya disilentkan agar lebih fokus mengikuti acara diseminasi ini. Kemudian yang kedua, nanti jika ada rasanya yang perlu ditanyakan atau masih belum paham, boleh Bapak Ibu mengangkat tangannya agar lebih tertib nanti dalam kita memahami diseminasi budaya positif. Kemudian yang ketiga, nah ini dia masih berkaitan dengan yang pertama ya Bapak. Fokus saat mengikuti diseminasi. Di sini kenapa saya minta fokus? Karena kalau kita memang ada yang mengatakan sekali dayung 2-3 bulan terlampau. Tapi jikalau untuk pemahaman ini sepertinya kita harus membutuhkan fokus agar dapat ilmunya nanti. Di sini saya juga mengajak Bapak Ibu mengimbau, menekankan bahwa di sini bukan berarti saya sudah yang paling tahu, tidak. Saya juga dalam proses belajar memahami konsep tadi dan ingin mencoba mempraktekkannya di sekolah kita. Dan saya juga menginginkan Bapak Ibu juga bisa menerapkannya. Apalagi ini kita sudah mendekati bulan untuk kenaikan kelas anak kita, berarti nanti di tahun ajaran baru kita mulai lembaran baru, kita rubah paradigma kita ke yang lebih baik. Oke, Bapak Ibu bagaimana? Setuju dengan yang sudah saya ajukan? Ya, kalau sudah setuju kita akan mulai. Karena ini supaya menghilangkan ketegangan tadi. Katanya kan kalau kita fokus, tapi kalau terlalu fokus nanti takut saya materi yang disampaikan nanti terlalu mungkin agak sedikit banyak. Saya takutnya nanti jadi gak nerima gitu. Jadi kita mulailah dakwahnya dengan ice breaking. Izin ya Bapak Ibu, kita mulai dengan ice breaking. Di sini ice breakingnya sambung kata. Sambung kata ini bagaimana Bu Anis? Di sini nanti akan saya ucapkan satu kata. Ini untuk refresh kita Bapak Ibu ya dari kesibukan kita selama ini. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang bisa membuat kita happy dalam menerima pelajaran nanti, ilmu nanti yang sama-sama kita belajar. Sambung kata nanti, misalnya kalau saya contohnya begini, saya katakan misalnya baju. Hanya satu kata, baju. Misalnya kalau saya minta mulai dari sebelah kanan, berarti dari Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin Ibu terpaksa ikut juga, boleh Bu ya? Karena kita biar enak. Nanti Ibu Kepala menyambung. Saya mengatakan tadi apa ya Pak? Lupa. Iya, nih baju. Berarti nanti Ibu Kepala Sekolah baju apa? Misalnya Ibu bilang misalnya baju putih atau baju olahraga, terserah, atau baju kebaya, terserah. Jadi Ibu mengulangannya tidak kebaya saja, tapi Ibu ikut ulangi kata saya tadi, baju kebaya. Nanti sudah 2 kata. Nanti sambung lagi sama Bapak Agus. Jadi baju kebaya, langsung Bapak sambung misalnya baju kebaya merah. Nanti 3 kata. Jadi menyambung terus. Jadi tidak satu kata kita sebutkan. Ulang lagi yang sudah saya sebut, sambung. Misalnya baju kebaya merah. Tentu nanti Bu Rami menyambung lagi, baju kebaya merah apa? Lanjut sama Bu Nina. Lanjut lagi nanti dengan Bu Yanti. Lanjut dengan Bu Rini. Kemudian lagi lanjut dengan Bu Tira. Berarti paling ujung, siapa yang paling ujung itu nanti gabungkan semuanya. Melatih fokus kita. Bisa? Bisa. Oke, ini mulai dari mana ini?
Oke. Wah, ini permainan seru. Ya, kita mulai. Saya sebutkan satu kata. Kalau dari sana nanti ujung-ujungnya ibu yang praktek. Iya. Oke. Boleh dari sini juga boleh. Oke. Kata dari saya yaitu makan. Silakan Ibu. Makan nasi. Bapak. Makan nasi goreng. Goreng pisang. Ulang lagi Ibu. Makan nasi goreng. Coba ulang Ibu lagi. Ibu harus merangkai dari apa? Makan nasi goreng. Makan nasi goreng. Pakai bisa. Pakai. Ya, pakai. Pakai. Oke. Makan nasi goreng pakai. Silakan Bu. Ulangi lagi kalimat tadi. Makan nasi goreng pakai telur. Oke, silakan Bu. Satu aja Bu, satu. Berarti makan nasi goreng pakai telur. Satu aja Bu. Dan kata sambung. Coba telurnya telur apa gitu. Telur dadar. Oke, kita ulang lagi. Makan nasi goreng pakai telur Dadar. Goreng pakai telur dadar ceplok. Oke, mantap. Lanjut Ibu. Kita ulangnya. Lihat saya Bu. Makan terus. Gini, Ibu kanan saya. Kata kuncinya. Makan nasi goreng pakai telur dadar ceplok. Ceplok 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, demikianlah ice breaking kita. Sambung kata. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah fokus bisa menyambung kata yang sudah diberikan. Kita lanjut tentang materi apa saja tentang budaya positif. Nah, ini dia. Sebelum kita membahas apa saja materi budaya positif, kita tahu dahulu apa itu konsep budaya positif. Saya rasa Bapak Ibu mungkin lebih mengetahui budaya positif itu apa. Kita kan sudah sering itu ya, membiasakan anak-anak misalnya ramah terhadap anak, menyambut anak sewaktu datang ke sekolah ataupun kembali ke rumahnya. Jadi di sini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Seperti yang sudah saya katakan dulu, bahwa kita ini sekarang dalam kurikulum Merdeka, dan sebenarnya dari dahulu juga kita itu berpihaknya kepada murid dan. Jadi budaya positif di sini kita akan memberi kenyamanan kepada anak didik kita untuk mencari ilmu, memperoleh ilmu di sekolah kita ini dengan rasa aman. Nah, itu dia. Saya hanya mengulas saja apa itu budaya positif. Nah, ini dia Bapak Ibu. Konsep utama budaya positif. Ini dia. Apa saja materi yang akan kita bahas nanti. Ini dia ada sekitar 8 ini ya. 8. Yang pertama tentang perubahan paradigma. Perubahan tentang keyakinan kita, nilai-nilai yang kita percaya ke depannya yang akan kita lakukan. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi yang sering jadi permasalahan di sekolah dimanapun itu. Yang berikutnya, keyakinan kelas. Yang kelima tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kemudian restitusi 5, posisi kontrol guru. Terakhir nanti segitiga restitusi. Inilah yang kami dapatkan dari pembelajaran kami dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10. Jadi saya ingin juga Bapak Ibu memperoleh ilmu ini dan dapat sama-sama kita implementasikan di sekolah kita. Oke, yang pertama kita
bahas dahulu tentang perubahan paradigma. Di sini ada pendapat dari Bapak Stephen R mengatakan bahwa sama-sama kita simak Bapak Ibu ya, kita coba dari hati kita. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Seperti itulah ya, kemarin visi sekolah kita ada ingin mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai profil belajar Pancasila. Jadi di sini Bapak Ibu kita memiliki visi dan akan melakukan misinya untuk mengadakan kemajuan. Jadi kalau sekarang saya kalau perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap kita. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali, bukan saya mengajari, saya mengajak, mengimbau. Maaf, setiap yang sudah kita lakukan kemarin, ini kita kan mau di penghujung tahun pelajaran 2023-2024. Mari kita sama-sama refleksi diri, mana yang bagus kita tingkatkan, mana yang rasanya kurang tepat atas tindakan yang sudah kita ambil, mari kita tinggalkan. Kita mulai dengan paradigma perubahan yang lebih bagus lagi. Ya Ibu Kepala Sekolah, nah itulah dia. Jadi sama-sama sini kita belajar. Saya juga belajar. Bukan berarti saya sudah menguasai betul, tidak. Tapi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu. Ini dia perubahan yang akan kita lakukan. Jadi tentang budaya positif apa-apa saja nanti. Ini dia. Kemudian kita masuk ke konsep disiplin positif. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Sebelum kita tahu, sebenarnya disiplin itu kita sudah tahu ya Bapak Ibu. Hanya kita nggak disiplin itu secara garis besarnya pendapat orang bagaimana? Kalau menurut Bapak bagaimana? Tepat waktu. Disiplin itu tepat waktu. Nah, kemudian menurut Ibu bagaimana? Disiplin itu berkaitan dengan apa? Tertib, tepat waktu. Kalau kita simpulkan mungkin bolehlah seperti peraturan ya Pak ya. Ya itu yang sering kita sebutkan disiplin itu. Tertib, kemudian ikuti aturan. Nanti ujung-ujungnya perginya ke, kalau seandainya ini mohon maaf saja, kadang kita ada juga salahnya sedikit, larinya nanti kalau seandainya siswa tidak tertib, siswa tidak mengikuti peraturan tadi, larinya ke hukuman. Ya, dimana di sana anak didik kita mulai merasa tidak aman dan tidak nyaman. Tapi tujuan kita tadi bukan yang untuk tidak kebaikan mereka, tapi ingin mereka lebih baik. Hanya saja mungkin itu konsep kita selama ini. Baik, mari selanjutnya. Ini dia. Kata disiplin itu seperti Bapak katakan tadi itu sering dikaitkan dengan peraturan. Di sini kalau lebih apanya anak-anak menganggap itu sebagai hukuman ya Pak ya. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang kita lakukan, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Inilah yang paradigma perubahan itu tadi yang kita dari awal saya sebutkan tadi. Jadi kita samakan persepsi kita ke depannya nanti. Dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi akhirnya si anak murid tadi tidak nyaman lagi karena sudah dengan kalau sudah dikatakan peraturannya begini. Nah, jadi anak sudah tidak dari motivasi dari dirinya lagi, itu motivasi dari luar muncul. Nanti di sini kita akan bahas motivasi itu ada dua. Saya ingatkan kembali, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu motivasi yang pertama itu bersifat eksternal, dari luar, faktor luar mempengaruhi. Kemudian motivasi internal dari dalam diri siswa. Jadi di sini memang tugas kita guru menumbuhkan
motivasi dari dalam diri anak kita, motivasi internalnya. Itu yang mau kita capai. Ya memang butuh perjuangan dan kesabaran serta keikhlasan dari Bapak Ibu guru untuk mengarahkan anak kita biar motivasi internalnya terwujud. Oke? Nah ini dia, tadi kita sudah tahu disiplin positif itu sebenarnya tidak hukuman, tidak peraturan, tapi kita membiasakan anak-anak itu menumbuhkan sikap kesadaran diri, memiliki kepercayaan diri tadi dari dirinya. Tujuannya apa? Nah ini dia, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, selama ini mungkin kita ini sering seperti tadi. Ini tata tertibnya seperti ini, harus ikut seperti ini. Jadi bersifat kaku, tidak elastis. Oh ini seperti ini. Kamu tidak tertib, kamu seperti ini. Itu yang sering kita lakukan. Jadi di sini tugas utama kita menimbulkan motivasi dari dalam diri dia. Inilah tugas kita nanti membimbing mereka. Kita tumbuhkan rasa kepercayaan dirinya. Kemudian mereka ingin jadi apa? Kalau ditanya anak itu tentu tidak ingin jadi yang tidak diinginkan. Misalnya, oh saya jadi penjahat, tidak mungkin ya Bapak ya. Dia menginginkan untuk jadi yang lebih baik. Itu yang sebenarnya yang harus kita tumbuhkan. Baik. Selanjutnya, dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan universal ini berarti sudah secara menyeluruh umum. Jadi di sini ada beberapa organisasi, ada 6 organisasi yang mengeluarkan itu menetapkan nilai-nilai kebajikan itu yang sudah disepakati. Ini ke-6-nya, silakan Bapak Ibu lihat. Ini dia mengeluarkan ada beberapa nilai kebajikan, tetapi untuk anak kita generasi bangsa Indonesia kita gunakan itu pada poin pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ya sudah kita ketahui ada berapa dimensi kemarin. Ada apa saja Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila yang pertama, mereka harus kalau dia iya boleh. Yang pertama sekali memang benar Bu Nina, beriman dan bertakwa. Berarti dia ke Tuhan yang Maha Esa, belum ke manusia. Beriman dia dulu. Kalau sudah beriman berarti sudah berakhlak mulia. Nah jadi itu karakter yang diinginkan kepada anak kita. Yang kedua, setelah dia beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, sebagai anak dia harus mandiri. Mandiri dia bisa mungkin kita bisa nanti untuk guru pelajaran itu kita tidak harus memang kita sebagai guru menjadi fasilitator memfasilitasi anak-anak tadi. Nah nanti dia belajarnya seperti ini, tapi tidak tergantung dengan kita. Jadi nanti sama-sama kita gunakan bagaimana caranya agar anak-anak ini mandiri. Kemudian ada lagi yang ketiga, kreatif. Ya kreatif. Jadi kita tidak anak tadi tidak harus lakukan ini nak, buat ini nak. Misalnya gini, kita mau praktek. Selama ini kan kita yang tentukan. Buat ini misalnya ke kerangka balok. Nanti misalnya anak tadi dia tidak mau buat itu, tapi karena kita ini tadi menginginkan anak tadi untuk mencapai tadi harus itu, sebenarnya tidak harus itu. Kita boleh bertanya kepada si anak, dia mau memang tidak lari dari materi. Kita usahakan ini ada berapa pilihan. Nah, misalnya nanti seperti ada pembelajaran kita, ada pembelajaran diferensiasi itu kan ada nanti. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas juga agar lebih tercapai bagaimana cara menerapkannya. Jadi di sana memang dituntut untuk kreatif. Selain anak, guru juga harus kreatif. Jadi kita tidak mematikan bakat minat yang ada dari dalam diri anak itu. Kemudian ada lagi bernalar kritis. Bernalar kritis itu ada berkaitan dia beriman, mandiri, bernalar kritis berarti dia di sini bisa kalau ini seperti ini permasalahannya, berarti solusinya seperti itu. Jadi di sini anak tidak hanya sebutkan 2 macam hewan yang termasuk dalam misalnya yang tergolong amfibi, tidak itu saja. Kita kembangkan agar dia lebih berpikir kritis lagi. Kemudian kreatif tadi sudah bergotong royong.
Kalau bergotong royong alhamdulillah sudah kita terapkan dan anak-anak juga sudah paham dalam penerapannya. Yang keenam itu berkebinekaan global. Jadi berkebinekaan global ini kita bangsa Indonesia ini kan banyak suku bangsa. Jadi di sini kita tanamkan saling menghargai, tidak ada perbedaan. Oh ini sukunya ini agamanya ini tidak. Di sini kita tanamkan nilai kebajikannya itu saling menghargai. Jadi anak-anak kita tetap satu. Atas nama Sd Negeri 27 Mandau tidak ada yang berkelompok-kelompok, tidak ada. Jadi itu yang mulai kita hilangkan. Memang kalau secara konsep ya kita mungkin sudah paham, jadi insya Allah kedepannya kita terapkan, kita tumbuhkan dalam diri anak tadi. Ini dia nilai-nilai kebajikan yang dikembangkan dalam ini sebenarnya luas Bapak Ibu ya. Cakupannya luas, seperti menghormati, bersikap lemah lembut kepada orang tua, itu mungkin berakhlak mulia tadi. Baik, ini dia nilai-nilai kebajikannya. Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ini dia, menurut Bapak Dian Gonsen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini sedikit penjelasan dari saya untuk poin 1 perilaku manusia, motivasi dari perilaku manusia itu pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ini poin pertama ini sering sebenarnya terjadi di setiap harinya. Misalnya anak datang tepat waktu bukan karena dia tahu tanggung jawab, tapi dia takut dihukum. Nanti motivasi dia takut bahasa nanti tidak nyaman, nanti saya dihukum kalau terlambat. Jadi sebenarnya dia seharusnya dia sadar sendiri, sudah tanggung jawab saya datang pada pukul 7 di sekolah, tidak terlambat. Jadi itu yang kita tumbuhkan, bukan rasa takut, bukan karena hukuman. Yang kedua, ini dia. Ini yang kadang kita juga sering terlupakan. Pertama itu kalau pertama kita sudah jelas itu hukuman perginya itu ke kalimat negatif, hukuman. Kalau yang kedua kita sering beranggapan ini penghargaan dari orang lain. Itu kan boleh Bu. Itu kan boleh Bu Anis, penghargaan untuk meningkatkan motivasi anak tadi biar rajin dia ke sekolah. Kita berikan sesuatu. Ternyata dalam konsepnya itu kalau bisa kita hindari, mulai kita hilangkan, membiasakan anak karena kita kasih hadiah, kasih apa sebenarnya tidak juga di sekolah ya Bu ya, di rumah karena kita sering seperti itu ya Pak ya. Nanti anak Bapak nanti puasanya full ya, nanti lebaran Bapak kasih, ayah kasih nanti belikan mainan ini, dikasih uang segini THR-nya. Anak memang melakukannya, tapi bukan dari diri dia. Tahun depan dia akan mau berpuasa jika dapat lagi. Jadi berarti kan bukan dari dirinya sendiri, tidak. Jadi itu makanya yang penghargaan sama tadi imbalan tadi sifatnya itu kurang menguntungkan bagi diri anak tadi. Dia nggak akan mau kalau tidak kasih dia, saya nggak mau. Itu jadinya. Jadi bahasanya di sini yang dari dalam dirinya itu tidak akan tumbuh kesadaran diri itu nanti lagi. Terus sifatnya juga itu tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari poin 1, 2, 3, yang mana Bapak Ibu pilih? Yang untuk kesadaran dari anak kita yang mana ini? Yang pertama, kita motivasinya agar dia karena dapat hukuman jadi cepat datang ke sekolah. Yang kedua, karena dapat imbalan tadi, hadiah. Saya mau dapat hadiah baru saya melakukannya. Yang ketiga, dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai tadi itu tadi Pak, nilai beriman apa. Jadi inilah dia, ini kita tekankan. Ya sebenarnya kalau Bapak Ibu, materinya sebenarnya itu tidak itu ya. Hanya menumbuhkan itu istilah dari diri mereka sendiri. Iya, kita munculkan kesadaran diri dari anak tadi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mohon maaf saja, tidak hanya anak. Kita sebagai guru juga harus kita, kalau tidak mulai dari diri kita, gimana
gimana kita mengajak anak. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, kita berubah mulai dari yang dahulunya misalnya kurang baik, kita berubah ke arah yang paradigma yang lebih bagus. Bilangnya dulu terlambat, jangan terlambat lagi. Ya, kita tidak mengulangi lagi. Oke, ini dia. Itu dia motivasi pelaku manusianya. Oke, tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke. Ya, baik kita lanjut. Nah, ini dia. Sebenarnya sudah setiap hari ya. Kita nggak tahu hukuman. Ya, hukuman apa? Cabut apa? Bersihkan kelas atau apa? Itu sering kita lakukan. Kita tujuannya baik ya Bapak Ibu. Tapi ternyata ini dia. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu hukuman. Atau anak tidak mengetahui akan terjadi seperti itu. Hukuman bersifat satu arah, pihak guru yang memberikan atau pihak sekolah yang memberikan tanpa ada kesepakatan, itu dia hukuman. Hukuman umumnya itu berefek negatif kepada anak. Ya, sebenarnya ini yang harus kita pelajari, kita mulai ubah. Nih, efek dari hukuman tadi fisik maupun psikis. Fisiknya kita kan nggak menghukumnya, Bu, kita memukul itu, ya kita tidak memukul Bapak Ibu. Maksudnya tadi misalkan kita beri dia misalnya membersihkan WC atau misalnya toilet tadi, itu kan ibaratnya dia sudah bekerja, dia sudah apa. Tujuan kita tadi dia biar agar jerah, tapi ternyata itu tidak tepat. Dia ketinggalan pelajaran. Nah, materinya dari teman-temannya kita beri itu agar anak tadi takut. Ya, kalau sebagian anak ada dia memang oh saya tidak mau lagi melakukan itu, nanti saya disuruh itu. Tapi bagi sebagian anak yang sudah biasa mungkin di rumahnya itu, dia akan cuek. Alah, palingan di WC. Saya nanti di luar. Saya nanti tidak dalam kelas, tidak belajar. Nah, jadi inilah dia efek hukuman apa tadi. Mentalnya mengena bagi anak yang sudah tidak terbiasa dengan itu, mentalnya kena. Saya malu, saya begini. Jadi kita secara tidak langsung mematikan kepribadian anak tadi. Bukan berharap tumbuh, tidak. Malah akan down dia. Oke, itu dia hukuman. Kemudian, nah ini dia ya imbalan tadi Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Kita bilang itu penghargaan loh Bu Anis, bukan dihukum. Ya, dia memang penghargaan, tapi dihukum oleh penghargaan. Apa pengaruhnya? Pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek tadi, dia akan melakukannya jika dapat hadiah. Kemudian jangka panjangnya, saya tidak akan mau melakukannya. Masalahnya hadiahnya itu saja. Nah, tentu dia makin naik. Jadi kan berharapnya itu tadi dia mengharapkan ada imbalan lagi. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ya, tidak seperti tadi apa tidak tumbuh dari diri dia. Terus merusak hubungan. Apa maksudnya merusak hubungan ini? Merusak hubungan, misalnya kita ngasihkan penghargaan, anak ini dia sudah hampir sudah atau bagaimana. Nanti anak yang ini sebenarnya dia berbakat. Ya palingan nanti bisa berubah. Ibu tuh nanti palingan yang si A juga, yang si B juga nanti apa. Jadi hubungan antara anak yang lain itu nanti ke kita juga kurang baik. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ketepatan sasaran tadi, motivasi dia tidak tumbuh. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, kualitas itu hasil ini Pak. Kualitas, kreativitasnya. Nah, penghargaan juga menghukum. Kan dia tidak berkualitas lagi karena sudah tujuan awal saya ingin dapat hadiah. Jadi dia tidak memikirkan kualitas diri dia. Kalau dia memikirkan kualitas diri dia akan merubah dirinya. Dia tahu saya ingin jadi ini, tentu saya harus melakukan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Oke? Kemudian berikutnya ini ya, konsekuensi. Sering dengar ya Bapak Ibu? Nah, ini hampir mirip hukuman konsekuensi. Konsekuensi. Nah, bedanya apa? Kalau konsekuensi, kalau hukuman tadi kan tiba-tiba, misalnya ini anak terlambat, kamu kutip siapa? Kan nggak ada peraturan, kita nyuruh langsung. Kalau konsekuensi sini sebenarnya sudah terencana, sudah dibuat oleh pihak guru, hanya belum efektif. Di sini masih, di sana belum berpihak kepada murid. Sudah terencana, sudah disepakati, sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahuinya. Yang kalau misalnya dia melanggar, dia akan tahu menerima apa konsekuensinya. Tapi ini banyak juga kita lakukan, hanya ini masih belum menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Nah,
Ini dia istilah restitusi. Untuk setiap nilai-nilai kebajikan anak kita supaya muncul, inilah solusinya Bapak Ibu. Restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita memberi kesempatan kepada anak tadi, jangan di sini kita tidak memvonis. Jadi di sini kita memberikan kesempatan untuk anak memperbaiki diri agar dia mengetahui kembali nilai-nilai apa yang mereka lakukan. Ini restitusi juga bersifat kolaboratif kerjasama guru. Anak tadi kita panggil dahulu, kita tanyakan apa permasalahannya. Jadi tidak harus langsung kita marahkan. Kalau hukuman kan seperti itu ya, langsung dari jauh. Ini seperti yang saya juga kemarin ada juga kesalahan saya, kesilapan saya kira itu dapat mendidik mereka, rupanya itu tindakan yang tidak tepat. Jadi inilah dia restitusi, kita beri peluang bagi mereka untuk memperbaiki dirinya, menemukan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ini ada sebuah kasus hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Boleh saya minta bantu Rami? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika hingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bergejala, tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di sini ada sebuah kasus Iva, dia tidak menguasai pelajaran matematika. Jadi di sini Pak gurunya, Pak Seno, tadi sudah kita dengarkan juga. Saat seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap terkejut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Jadi dari pertanyaan ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Gimana Bapak Ibu? Tidak setuju. Di sini, ya, mengapa? Mental anak kena, Bu. Iya, benar Bu. Mental anak kita kena. Mentalnya sudah down, jatuh, sudah malu di depan teman-temannya. Jadi sikap dan tindakan Pak Seno di sini tidak benar. Jadi kalau kita hubungkan dengan itu, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Berarti itu apa? Iya, benar Bu. Itu adalah hukuman. Karena hukuman sifatnya kurang mendidik, tidak mendidik, bukan kurang lagi, tidak mendidik. Kalau konsekuensi masih dia diarahkan lagi. Ini masih apa? Kalau ini kan dibiarkan dia yang memegang hidungnya ya apa jadi bahan olokan oleh teman-temannya. Di sana Bapak Ibu, mental anak kita sudah jatuh, itu yang harus kita bangun malah kita jatuhkan, tidak kita apakan. Anak ini memang setiap anak itu berbeda-beda kemampuannya. Jadi kita harus memaklumi. Kalau seperti ini Pak Seno kan seperti memaksakan diri agar anak itu mampu menguasai matematika. Seharusnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan nilai-nilai kebajikan. Baik, berikut kita masuk pada pembahasan keyakinan sekolah atau kelas. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi kita sudah tahu disiplin tadi kita sering mengaitkan kepada peraturan, padahal itu sangat jauh berbeda. Di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang dapat memotivasi seseorang dari dalam. Jadi dia bersemangat. Jadi makanya selama ini kita hanya membuat peraturan-peraturan saja.
Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu sama-sama kita belajar untuk tahun ajaran baru kita akan buat keyakinan kelas itu biasanya Ibu di awal tahun pembelajaran ada prosesnya nanti. Saya akan bantu nanti arahnya bagaimana supaya ini memang keyakinan kelas apa lagi. Nah ini memang perlu Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya ada permasalahan atau anak kita yang kurang sesuai dengan apa harapan kita, inilah dia gunanya keyakinan kelas. Di sini ini prosedur membuat keyakinan kelas. Ini ada susunannya. Pertama, keyakinan kelas itu kita mengajak anak berdiskusi dengan warga sekolah atau murid. Kalau dia sekolah berarti kita semua itu berdiskusi, melibatkan. Jadi tidak hanya guru saja. Jadi kalau nanti kita harapannya itu setiap kelas membuat keyakinan kelas. Itu yang kita sering lihat di guru-guru yang kreatif itu Bapak Ibu buat keyakinan kelas. Saya sebelumnya juga belum memahami apa itu keyakinan kelas, apa kesepakatan kelas, saya tidak tahu juga. Jadi inilah dia. Pertama nanti di awal tahun ajaran baru kita ajak anak-anak tadi membuat sebuah kesepakatan kelas tadi. Dia mengajukan kalimat-kalimat yang pertamanya memang kalimatnya positif, hanya belum itu. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan masih bersifat negatif. Jadi nanti akan kita ubah menjadi kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi kita susun, baru nanti, tapi itu Pak dengan diskusi dengan anak-anak di dalam kelas. Nah, peraturan apa, keyakinan kelas apa yang kita butuhkan di dalam kelas untuk kedepannya. Jadi misalnya nanti, Bu, kemarin si Siti dia membuang mengejek temannya. Berarti di sana kita perlu saling menghargai. Jadi itu nanti kita tuangkan, diskusikan dengan anak. Nanti di awal tahun pelajaran Bapak Ibu ingatkan nanti tolong sama-sama kita mulai. Kemudian baru membuat keyakinan kelas. Siap itu baru kita tempelkan ke dinding. Selama ini yang terjadi kita lihat, kita ambil dari kemudian kita tempel tanpa kita sepakati dengan anak. Ya, di sana yang kurang tepatnya. Kita sepakati dulu, setuju nggak anak dengan itu? Kalau sudah setuju, nanti itu bukan berarti hanya ditempel di dinding Bapak Ibu. Nanti setiap ada dalam proses kita 1 tahun itu, tindakan dia yang tidak sesuai dengan tadi, kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah tidak diikutinya. Nah ini dia, alhamdulillah kami kemarin di kelas 6 sudah mulai menerapkannya. Memang baru Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini sama-sama belajar. Jadi besok di ajaran baru sama-sama kita mulai. Di sini ini ada dokumentasi saya dan anak-anak, yaitu menyepakati apa yang akan menjadi keyakinan kelas kami di dalam itu. Kita tanya sama anak. Jadi bukan kita guru yang menentukan. Tanyakan. Nanti misalnya saya ingin ini Bu. Kemarin dia mencontek Bu. Kemudian yang siapa tadi mau dicontek anak saya Bu. Kan ada gitu. Kemudian dia tidak piket Bu. Itu jadi keyakinan. Sepakat ya Bu Nina, nanti besok kita terapkan. Kemudian setelah disepakati tadi, kita buat itu dokumentasi bahwa tidak ada pemaksaan. Itu tanda tangan anak nih yang ada ya. Mereka menandatangani kesepakatan tadi, menyetujui hasil dari yang sudah kita sepakati. Jadi di sini kita tidak diktator menetapkan yang harus ini, tidak. Jadi sesuai dengan sudah sepakat dengan anak-anak tadi. Nah ini dia dokumen fisik. Mereka sudah bersedia, sudah sepakat dengan keyakinan yang ada. Nah ini dia. Jadi di sini kita tidak terlepas dengan era digital. Kita gunakan Canva biar lebih cantik. Ini dia keyakinan kelasnya, kelas 6. Sayang di sana ya Pak Gus, gambar kami tidak terlihat karena kecil. Itu untuk motivasi anak. Kami ternyata di sini kami kompak, kami memang saling mendukung. Itu dia. Di sana ada kami sepakati 8. Di antaranya tadi ada tuh seragam sekolah. Kemudian kelima di bawahnya tentang itu tepat waktu, boleh ada jam. Tepat waktu. Jadi sama-sama kami buat, dan di sini peraturan itu untuk keyakinan kelas ada 2 kegiatan. Kegiatan itu maksudnya itu untuk siapa? Jadi di sini bukan untuk murid saja. Misalnya sini, kalau untuk jam berarti datang tepat waktu. Itu ke guru juga. Jadi tidak hanya anak, guru juga harus tepat waktu di dalam kelas tadi. Kemudian misalnya mereka
misalnya menggunakan gadget. Kalau kita misalnya anak tentu dia tidak mau lagi. Guru juga berimbas Pak. Guru juga kan tidak boleh main di dalam kelas menggunakan gadget gitu ya. Nah jadi inilah dia yang disepakati. Ada juga kalau untuk PR tentu untuk anak. Kalau PR, kalau guru kan hanya apa saja. Jadi ada yang tugasnya untuk anak dan ada untuk guru dan ada saling untuk anak dan untuk guru. Oke? Nah, di sini sedikitlah ya, karena sudah kita fokuskan kembali. Breakingnya smile. Apa itu smile? Senyum. Jadi di sini karena Bapak Ibu ya saling berhadapan dengan temannya, kasih senyum terindah 30 detik aja. Kasih senyum termanisnya Ibu. Ibu dengan apa aja, dengan Bu Ani saja. Oke, kasih senyum terindah. Berani nggak mau. Iya, karena senyum terindahnya nggak boleh berlebihan Pak ya. Oke, udah terus Pak. Udah ya. Jadi ini dia ice breaking itu juga perlu di kelas. Jadi tidak hanya tepuk-tepuk Bapak Ibu, tidak hanya dia mengeluarkan energi keringatnya, tidak hanya itu, tapi juga bisa kita lakukan dengan senyuman tadi. Sambung kata tadi juga bisa. Mungkin Bu Rini kemarin pelatihan ada juga Bu Rini ya. Dan tidak harus kita di sana bergerak, tidak. Bisa kita lakukan banyak alternatif lainnya. Makanya saya mau tadi ya, berhadapan dengan teman kasih senyum terindah. Kan kalau kita memandang itu senyumnya ya jadi malah tertawa jadi kan. Oke. Nah ini dia. Kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kesenangan. Kelima, kebebasan. Bertahan hidup tentunya anak-anak Bapak Ibu dia butuh makan, butuh perlengkapannya, dan butuh tidak hanya itu Bapak Ibu, tidak hanya jasmani tapi rohaninya, dia ingin rasa aman. Kalau penguasaan itu apa pula kebutuhannya? Penguasaan tadi dia ingin diakui, dia punya potensi kemampuan. Nah, jadi dia ingin juga jadi setiap anak itu ada keunikan. Jadi kita tidak boleh langsung ini tidak ada yang ini. Jadi selama ini paradigma kita hanya anak ini saja yang bisa. Padahal anak lain juga ada, hanya bidangnya berbeda. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang ya tentunya selain di sekolah dari rumah. Jadi kalau anak Bapak Ibu ada bermasalah, jangan tadi. Mari sama-sama kita tanyakan dulu apa yang kurang dari rumah itu. Kadang ada itu ya, seperti anak-anak kita mungkin ada kurang perhatian, kurang kasih sayang tadi ya. Di rumah ada sudah di sama emaknya, tiba di sekolah digejut lagi sama gurunya. Jadi di sana anak karakternya pun padam lah dia. Ya. Kemudian kesenangan. Nah ini dia. Kalau untuk anak-anak di sekolah kita banyak ini yang kebutuhan dasarnya kesenangan. Jadi mereka seperti mereka untuk olahraga ya Pak ya, dia lebih senang itu ke lapangan. Pak saya mau main bola, mau ini, itu kan rasa senang tadi Bu. Nah jadi memang kalau apanya kita nggak boleh langsung mematikannya. Oh tidak, ini harus ini dulu. Tidak, kita harus bisa mengarahkannya agar kebutuhan kesenangannya itu tidak jadi terhambat. Kemudian kebebasan. Kebebasan sini bukan berarti dia suka-sukanya, tidak. Kebebasan tadi, misalnya Bu saya, misalnya gini Bapak, kalau kita membuat misalnya matematika lah, Bu saya cara saya seperti ini, saya perkaliannya menggunakan media apa. Kita nggak bisa maksa, kamu harus apa seperti ini, tidak. Jadi kita gunakan solusi-solusinya. Nah, misalnya dia, Bu, saya mudahnya dengan cara gini, seperti ini. Kalau tujuannya akhirnya sama, kenapa tidak? Dibiarkan, bebaskan mereka untuk berkreasi. Nah, jadi sama besok, kalau seperti ya Bapak Ibu, ketika SPDP, kita sering buat ini, atau kan langsung ya. Ada kan misalnya kan tujuannya itu ada misalnya membuat kerajinan, kan ada ditentukan kerajinan apa di sana. Jadi kita sering mengarahkan kerajinannya harus bentuk ini, harus sama semua, harus bunga. Jadi bagi anak laki tentu dia nggak mau kalau bunga. Nah di sana jadi tibanya kita kalau sesuai dengan apa dia, sama-sama misalnya kalau mau lukis sebuah misalnya kita buatlah sebuah lukisan misalnya 3 dimensi atau 2 dimensi, tapi biarkan mereka memilih temanya apa. Oke, sudah 5. Nah ini dia, ini yang sering jadi permasalahan.
Ternyata kita di sekolah ini tidak hanya guru. Posisi kita dalam mengatasi masalah itu ada 5 Bapak Ibu. 5 posisi kontrol restitusi. Pertama, penghukum. Nah, ini lebih viral kalau penghukum nih Bapak Ibu ya. Tapi kita tidak boleh usahakan bukan jadi posisi penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Penghukum tadi telah seperti Pak Seno tadi. Dia langsung, atau misalnya gini, anak terlambat, langsung kita teriaki. Misalnya, Bayu, kamu terlambat di jam berapa gini-gini? Nanti langsung, oke, keliling lapangan 10 kali. Itu dia penghukum Pak ya. Kalau pembuat merasa bersalah, itu dia kalimatnya beda lagi Bapak. Misalnya dia gini, Bayu, kamu datang jam berapa? Jam 8 Pak. Kenapa kamu terlambat? Kamu kan kayak gitu pula. Jadi membuat anak itu udah mulai bersalah. Kamu nih, kalau kayak gini, ibu yang disalahkan sama kepala sekolah, ibu guru kelas kamu. Jadi gimana kita membuat anak tadi? Gara-gara saya, ibu tuh jadi dimarahi sama kepala sekolah. Kan gitu. Jadi kita memunculkan rasa bersalah anak jadinya. Posisi kita membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Kita beranggapan ya mungkin bukan berarti kita killer pula atau harus jadi itu, tidak. Posisi teman itu misalnya gini Pak, dan terlambat. Tadi misalnya jam berapa dah sekarang Pak? Misalnya gitu kan, jam 8 Bu. Kamu kan kemarin kan sudah dibilang datang jam 7. Ya udah, nanti agar ibu hadapi kepala sekolah. Tibanya dia dapat teman yang gak ada sebagai teman. Ya Anda pun jadi santai pula menanggapi itu, tidak ada perubahan pada dirinya. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau tadi, mulailah tegak depan itu. Lihat apa? Ini udah jam berapa? Ada apa? Jadi memang dipantau pula apa kegiatan anak tadi ya. Jadi di sini masih posisinya belum apa. Yang kelima, manajer. Bukan manajer perusahaan ya Bapak Ibu. Di sini manajer, di mana posisi yang paling diinginkan untuk berpihak kepada murid. Di sini ada tahapan untuk jadi manajer nih, ada namanya nanti segitiga restitusi, 3 tahapan yang dilalui. Ini sedikit ada tentang posisi ini. Ada 5 posisi guru, silakan Bapak Ibu yang sering kita keluarkan kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan kepada anak kita ketika terjadi permasalahan. Satu berdua Ibu ya. Lihat ya. Oke, itu dia pemahamannya. 5 posisi kontrol guru di sekolah. Tadi yang pertama di sana ada sebagai penghukum. Boleh Pak Agus silakan satu aja. Apa yang dilakukan kalau sebagai penghukum itu di sana? Boleh bacakan Pak? Menghardik, menunjuk itu ya. Menghardik, menunjuk itu sikap gurunya Pak ya. Iya, dia mulai dengan kata-kata yang sangat tidak mengenakan. Biasa itu menghukum. Kalau sebagai merasa bersalah dan teman itu hampir menyerupai, hanya ada beda. Di sana dia mengapakan anak tadi dari hati tadi, kalau merasa bersalah ya Pak ya. Oke. Kalau yang posisi pemantau itu tadi, boleh Pak? Satu saja. Ya. Ya, yang di atas saja. Menghitung dan mengukur, maksudnya jam tadi. Ya, benar. Dia selalu memantau anak tadi. Ini dia jam berapa ini? Ini apa yang dilakukan? Seperti posisi itu dia. Jadi posisi yang terbaik tadi posisi manajer. Oke, ini sama-sama ada kasus lagi. Sekarang ini kita membahas karena dia berkaitan dengan budaya positif, kasus lagi. Kasusnya, sebuah guru mengatakan terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu kata-kata yang sudah diucapkan. Kalau kata-kata seperti itu, posisi apa itu Bapak Ibu? Posisi yang sudah diambil, posisi sebagai apakah aku di sana? Dia mengeluarkan kata-kata terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Dan di sini selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu?
Itu kata-kata yang muncul ketika anak datang terlambat. Itu posisi apa? Posisi guru lah. Ya guru, kan guru itu ada 5 Pak posisinya tadi. Kalau penghukum enggak ya? Terlambat lagi, tergantung ada mungkin ya. Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Hah? Teman atau merasa bersalah? Nah ya, merasa bersalah. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, jadi dia melakukan anak tadi ya. Jadi posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Ikut lagi. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, teman atau apa? Nah, teman bisa Pak ya? Nah, bisa. Ya antara teman sama dia bersalah bisa juga diarahkan. Karena nanti anak yang di sana kan menunjukkan kekecewaan ibu tadi. Teman bisa, membuat bersalah juga bisa. Iya. Oke. Nah, sekarang kembali ke Bapak Ibu guru yang sudah kita lakukan. Kasusnya apa? Kasusnya lagi ada kasus di sana. Kasusnya apa? Jadi kita sebagai guru tidak perlu Bapak Ibu jawab dalam diri hati saja. Jadi posisi sebagai apakah aku selama ini? Jawab sendiri. Nah, jawab masing-masing. Jadi kalau seandainya belum pada tempatnya, dia posisi yang terbaik itu posisi manajer Pak. Oke, nah ini dia penghujungnya Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Restitusi tadi kan kita memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki dirinya, untuk mengetahui nilai-nilai apa yang ada dalam dirinya. Nah di sini tahapan yang pertama, di sini stabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Ketiga menanyakan keyakinan. Stabilkan identitas ini maksudnya apa? Di sini kita Bapak Ibu diharapkan sini kalau seandainya ada permasalahan anak, bawa anak tadi. Kalau kita bisa mengatasinya, misalnya kita yang bermasalah itu misalnya 1 orang anak. Kalau 2 orang anak tentu kita temukan keduanya. Nah, terus kita contohkan aja misalnya contoh saya nanti ada 1 orang anak, kita contohkan sekarang ini 2 orang anak. Misalnya ada permasalahan yang kalau anak kita kan sering ejek-mengejek atau bagaimana. Jadi gini, kita nggak bisa mendengarkan satu pihak. Datangkan kedua anak tadi. Di sana kita tanyakan. Ya yang penting di sini guru harus stabil dulu. Nah, oke. Tanyakan sama anak tadi. Boleh misalnya tanya si A dulu apa yang terjadi, tanya si B apa yang terjadi. Jadi di sini kalau anak itu misalnya dalam posisi emosi atau panas, kita stabilkan dulu. Nah, di sini jadi kita diharapkan kita juga ya meredam, menstabilkan emosi tadi. Kalau kita misalnya juga marah, tidak akan temu titik temunya tadi. Jadi bawa anak tadi, tanyakan yang si A ini bagaimana, si B ini bagaimana, apa yang sudah terjadi. Nah, setelah dia mengungkapkan, biarkan mereka menyampaikan apa yang sudah mereka rasakan. Berikan mereka kebebasan. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa mempraktekkan jadi anak Ibu. Ibu tidak mencari salah di sini. Kita di sini mencari penyelesaian permasalahannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi Ibu harapkan tadi misalnya kan masalah ejek mengejek. Tadi kata si A, si B ini mengejek yang A tadi. Nah, jadi sekarang setiap manusia, kita tekankan, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Bukan berarti kita membenarkan yang salah, tidak. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Ibu juga ada pernah melakukan kesalahan. Jadi melakukan kesalahan itu memang hal yang manusiawi. Hanya itu kalau bisa kita ubah. Kalau misalnya jangan diulangi lagi, hanya gunakan kata kalimat positif. Karena sekarang ini kita terikat dengan kalimat positif juga. Jadi kita usahakan anak tadi, ajak mereka, sadarkan diri mereka bahwa yang tindakan sudah mereka ambil tadi tidak benar, belum sesuai dengan keyakinan. Itu gunanya kita buat keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Setelah itu sudah kita stabilkan, sudah kita tanya di selera masing-masing. Kemudian kita sebutkan kalau kesalahan itu hal manusiawi, hanya kedepannya kita lakukan yang lebih baik lagi.
Nggak usah terulang lagi. Nah, itu stabilkan. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi di sini, tanyakan alasan yang siapa tadi mengejek, apa alasannya? Alasannya apa? Kamu apa ini? Dia nanti kalau misalnya kalau kita sudah terbuka, sudah apa tadi, dia akan menyebutkan, ya Bu, kemarin dia ngejek saya, misalnya gitu. Berarti kan dia ada alasan tertentu dia mau buat ulang lagi. Atau misalnya, ya Bu, dia kan kayak gini Bu, saya senang kalau dia nengok kayak gini. Ada yang seperti itu Pak. Misalnya mohon maaf saja, ini bukan kita membedakan suku ya Bu Tiram. Misalnya ini kan, misalnya kayak senang lah. Kalau dulu kan itu ada Naomi sama Ayu kan itu agamanya agama Kristen suku dari suku Batak. Nah sementara anak ini kan itu kalau tidak dirangkul mungkin bisa saja mereka beda apa gitu. Jadi kita tumbuhkan rasa kebersamaan tadi, rasa mereka satu. Nah jadi di sana tadi mereka kenapa nggak mau teman sama itu? Dia gini Bu, tanyakan dulu. Nah, jadi benar-benar punya alasan. Oh, alasannya itu. Kita gitu kan. Kalau mau alasannya itu, sekarang kembali lagi keyakinan kelas. Itu gunanya keyakinan kelas juga. Kita kemarin sudah sepakat nak ya, keyakinan kelas kita ada. Di sana kembali Bu tanya, kamu sendiri yang menyebutkan. Sudah kamu terapkan atau tidak keyakinan kelas tadi? Kalau mereka memang ikut kemarin waktu diskusi, dia ngaku itu belum Bu. Jadi yang mana poin yang kamu lupakan atau yang tidak diingat? Dia akan tahu poin ini Bu. Oh saya sudah gak menghargai kawan lagi Bu. Dia sudah tahu, munculkan dari dalam diri dia. Di sinilah tugas kita guru memang. Jangankan anak-anak, guru pun untuk praktekannya memang, tapi memang harus untuk mencari itu tadi motivasi anak tadi. Yang terakhir nanti kan ini tadi sudah stabilkan, sudah diamankan mereka itu bahwa yang melakukan kesalahan itu manusiawi, tapi bukan berarti kita mengiyakan, tidak. Kemudian alasan mereka melakukan itu apa? Tanyakan. Jadi bukan apa? Kalau kita selama ini kan, jadi anak tidak kita beri kesempatan untuk bicara. Kita langsung, ya bukan apa saja, bukan di sekolah, di rumah saja saya juga mengakui. Itulah yang memang harus saya ubah. Saya langsung, dari mungkin oktavnya ada tinggi ya Bu Tiram ya, dari A sampai Z, anak belum ada ngomong lagi. Rupanya setelah anak bicara, ternyata aku yang salah. Jadi gitu. Jadi di situ kita Jadi tanyakan keyakinan mana yang mereka sudah langgar. Nanti akhirnya sekarang kalau selama ini kita menanyakan solusi, kita yang ngasih solusi ya Bapak Ibu. Itu yang kurang tepat. Tanyakan ke dirinya. Misalnya sama anak yang sudah yang A tadi, saya A yang mengejek atau apa tadi kan ke B. Tanyakan sama A. Kamu sudah tahu keyakinan yang kamu langgar, apa yang kamu sudah apakan ini. Sekarang Ibu tanya, untuk mengatasi ini apa yang bisa kamu lakukan? Tanyakan sama dia. Jadi bukan kita yang ponis, kamu harus bersalaman gini, kamu harus berkawan gini. Kalau dia nggak mau berkawan, itu berarti terpaksa berarti kan. Jadi kalau dia sudah apa tadi, oh iya, saya sudah nggak ngejek dia gini apa gitu. Nanti dia mesti jawab sendiri. Kita tanyakan, memang kalau dari awalnya ngawur dengan uang apa? Uang lagi sampah nanti Bu, misalnya sampah nanti gitu kan. Memang gitu. Tapi kalau kita sudah munculkan intrinsik dari dalam dirinya itu motivasi tadi, nanti dia akan menjawab solusi. Ya Bu, misalnya besok saya akan buat PR Bu. Besok saya usahakan, misalnya datang terlambat, saya akan usahakan Bu. Ya kalau usahanya bagaimana? Nanti kayak gitu lagi. Pasti dia ngomong nanti saya minta bangunkan sama orang tua saya Bu. Kalau solusinya. Jadi kalau saya memang ya jadi perdebatan kemarin Bapak Ibu ya. Kalau ini nggak selesai gimana Bapak Ibu Bu Anis? Kalau ini tidak selesai, itulah gunanya kita kolaborasi dengan orang tua, bicara dengan orang tua tadi. Bahasanya gini, tadi kita sudah membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti apa di sini yang belum terpenuhi sama anak yang sudah melanggar dari keyakinan kelas? Akan jumpa di sana. Oh berarti tanya sama orang tuanya. Misalnya kalau sudah tidak terselesaikan melalui itu, tanyakan kembali ke orang tuanya. Nanti nampak itu, anak yang kurang perhatian, anak yang apa, nampak. Nah, jadi itulah usaha kita nanti jika apalagi sekolah kita itu yang ada anti perundungan Bapak Ibu ya. Ada yang harus kita sikapi. Jadi sikapinya tuh sebenarnya di sini intinya kita guru dulu. Mulai dari diri kita nanti baru ke anak, ke siswa baru bisa kita terapkan. Jadi di sini sama-sama memang ya kalau kita sepertinya mudah. Nanti ketika ada kasus sulit, ya kita coba. Apa salahnya kita coba? Dan insya Allah mungkin bisa kita lakukan. Oke Bu Lisa. Ini ada contoh yang sudah saya lakukan Bapak Ibu ya.
Jadi ya, Andika mau sampah ya. Sekarang itu tadi kesepakatan kelas kita kalau mau sampah itu apakah benar? Benar, mau sampah sembarangan? Tidak. Nah sekarang begini, tadi Andika setelah minum, ibunya langsung melempar sampahnya keluar, ya. Sementara kalau untuk kesepakatan kelas kita kemarin salah satunya apa itu? Mau sampah, mau sampah. Kalau sekali kali apa? Mau sampah sembarangan. Sekarang kalau Bapak Andika masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Nah kalau berarti yang tadi yang Andika lakukan itu sudah sesuai atau belum? Belum. Jadi untuk kedepannya bagaimana? Ibu itu tidak menyalahkan Andika, karena itu hanya ingin Andika kedepannya lebih baik lagi. Kalau masalah kesalahan itu kalau manusia itu kan biasa, hanya tidak boleh diulangi lagi. Jadi sekarang Andikanya untuk kedepannya bagaimana? Apakah masih tetap membuang sampah sembarangan? Masih lempar begitu saja? Ya. Jadi kalau menurut Andika solusinya bagaimana? Sampahnya perlu diapain? Dibuang kemana? Buang sampah. Tujuannya membuang sampah itu apa? Supaya apa dengan kita? Supaya bersih. Berarti kalau di lingkungan sekolah yang menjaga bersih itu kita semua. Jadi bukan orang lain, ya. Baik. Untuk kedepannya Ibu akan menanyakan juga apakah sudah menerapkannya atau belum. Jadi Ibu berharap Andika tetap menjaga, tetap mengikuti keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama ya. Oke. Yaitu salah satu contohnya Bapak Ibu. Kemarin ada juga kasus satu lagi, hanya tidak saya tampilkan, ini hanya satu contoh. Jadi saya harap untuk kedepannya bisa sama-sama belajar kita mulai. Jadi tapi keyakinan itu harus ada dulu. Kalau enggak, kalau belum ada keyakinan itu masih agak sulit ya. Nah, ini ada satu kasus lagi. Di sini bisa kita tentukan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harusnya berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu tidak mungkin pulang kembali karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina anak tadi meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak gurunya Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Berarti kita sudah ambil sepihak ya Bapak Ibu. Tidak mau dengarkan maaf anak tadi, alasannya tidak mau. Jadi langsung memponiskan. Jadi di sini akan saya tanyakan. Muncullah pertanyaan di sini. Ya banyak juga pertanyaannya kan. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Sikap apa itu Pak? Iya benar, sebagai penghukum. Langsung menghukum, nggak pakai nego-nego lagi. Kemudian indikatornya ada jelas, kamu sudah datang terlambat, kamu buka sepatunya, gitu dia ya. Kemudian bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer tadi posisi yang istimewa ya, yang berpihak pada murid. Kira-kira apa yang dilakukannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan di Sabrina? Nah seharusnya tadi itu solusinya apa tadi, Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Pertama seharusnya Pak Lukman dulu dia menstabilkan dulu. Ya anak ini kan dia datang dia dari takutan nih. Jadi harusnya kita apa dulu? Tanyakan. Ya stabilkan dulu identitasnya. Kemudian tanyakan alasan dia. Ya, jadi bukan berarti anak itu sengaja pula
Bapak Ibu, tentu ada alasannya. Kemudian setelah itu baru untuk menyadarkan anak tadi, tanyakan keyakinan mana yang sudah tidak disepakatinya. Kemudian lagi nanti bisa jadi ke depannya, jadi kita cari solusi. Bukan berarti sudah kita tanyakan keyakinannya terus kita biarkan saja, tidak. Tanyakan solusi. Jadi besoknya bagaimana, nak? Mungkin nggak apa tiap hari datang terlambat kan nggak mungkin. Tanyakan ke anak lagi. Jadi kalau misalnya ada yang kasus yang mungkin agak lebih berat, berarti konsultasi ke orang tua. Libatkan lagi mungkin ke kepala sekolah ya Bu ya, ke orang tua. Cari solusi jalan terbaik. Bukan berarti tidak ada solusi. Jadi itulah Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah pemecahan masalah. Jadi alhamdulillah di sini kita dapat ilmu baru, tahapan-tahapan dalam menyelesaikan permasalahan siswa agar tetap berpihak kepada siswa kita. Oke, di sini dapat kita simpulkan tadi Bapak Ibu, disiplin positif tadi saya harapkan kita dapat menimbulkan satu kuncinya, motivasi intrinsik dari siswa tadi, dari dalam tadi, dari internalnya tadi, itu yang kita munculkan untuk menyadarkan anak tadi bahwa nilai-nilai kebaikan yang harus dimilikinya itu apa, kepercayaan dirinya. Jadi harapannya jika ada solusi permasalahan, mari kita coba praktekkan dengan segitiga restitusi ini. Kita cobakan, berhasil atau tidaknya kalau kita belum mencoba belum tahu itu Bapak Ibu. Ya, harus dicoba dulu. Untuk yang kebaikan itu harus dicoba dulu. Jadi baik Bapak Ibu, dari diseminasi yang sudah saya sampaikan tadi, saya harapkan kepada Bapak Ibu dan saya sendiri, ini pelajaran bagi saya sendiri, saya tekankan dapat kita rubah cara pola pikir kita, cara kita mengatasi permasalahan-permasalahan anak agar tetap berpihak pada murid. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar tentang budaya positif ini. Akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak. Jadi di sini saya mohon maaf, mana tahu ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan dan sama-sama saya berharap kita belajar untuk lebih baik ke depannya yang berpihak pada murid kita. Saya sudahi dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderatornya. Demikianlah acara diseminasi budaya positif ini yang telah disampaikan Ibu Dianis SPD. Harapannya agar apa yang disampaikan oleh Ibu Anis Dianis SPD dapat kita terapkan atau kita jalankan untuk di kemudian harinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.